Baik, perkenalkan nama saya Elang Saputra, saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Studi Aspek Manajemen dalam Bisnis. Baik, langsung saja. Pengertian aspek manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manfaat sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah tertetapkan. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha, karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Pentingnya manajemen bagi perusahaan. Kenapa? Karena secara umum manajemen diartikan sebagai pengaturan. Artinya manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ilmu tersebut perlu kita terapkan dalam sebuah organisasi. Di sebuah organisasi, baik itu formal dan non-formal, biasanya ada tujuan yang perlu dicapai secara kolektif. Ilmu satu ini memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala. Manajemen dalam dunia usaha juga amatlah vital. Itu sebabnya suatu usaha, apalagi yang sedang dirintis, tidak akan bisa berjalan teratur dan konsisten tanpa adanya sebuah manajemen di dalamnya. Aspek-aspek manajemen. Aspek-aspek manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama planning, yang kedua organisasi, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan. Untuk planning atau perencanaan, proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Artinya sebelum usaha yang dijalankan dan aplikasi secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang agar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program kerja bagi secara universal maupun per unit kerja. Pengorganisasian adalah proses untuk pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Pada biasanya setelah perencanaan kegiatan usaha, maka tahap pembagian program kerja sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan dan bahkan menempatkan pada setiap unit harus tetap sesuai skill dan kemampuan karyawan agar pelaksanaannya bisa sesuai yang diharapkan perusahaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seseorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Artinya, karyawan yang telah ditetapkan pada masing-masing unit, mereka harus benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini juga sangat membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dari setiap unit dalam penyelesaikan tugas sebagai bentuknya kerja sama dengan setiap bidang unit atau perusahaan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerja agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpanan selama proses pelaksanaan kerja. Secara singkat bisa dikatakan bahwa manajer adalah orang yang memanajemen. Jadi
Seseorang manajer bertugas mengatur bawahannya atau stafnya agar mereka bekerja demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dalam perusahaan kecil, seseorang manajer tidak perlu begitu banyak ditempatkan dalam suatu perusahaan karena pekerjaannya yang diembannya tidak perlu besar. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai sesuatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat dan kondisi kerja, dan hal-hal lain yang menghubungkan dengan jabatan, agar tidak salah pilih posisi dan bekerja sesuai dengan porsinya secara optimal. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perkiraan hasil produksi, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Pengadaan